Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sebagaimana biasa saya ingin menyapa fans of Roma and Soneta, Forza, kemudian PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Ta'mir Masjid dan Mushola Indonesia, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, PIN, Perisai Idaman Nasional, tentunya juga Klaners, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Amin. Pemirsa, kali ini tamu saya luar biasa ini. Memang luar biasa. Di luar kebiasaan itu. Karena beliau seorang vokalis. Tapi jangan bayangin tukang orkes juga. Dia mantan vokalis, mungkin sekarang masih vokalis juga. Yaitu vokalis di kalau tahu acara apa ILC ya. Luar biasa kontribusinya terhadap pembangunan bangsa ini secara vokal. Mantan anggota DPR yang sekarang beliau menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Indonesia. Tepuk tangan buat Bung Fadli. Bung Fadli apa kabar? Alhamdulillah Bang Haji, terima kasih nih diundang di podcastnya yang legend. Ini sorry Pak Menteri kalau saya panggil Bung aja bisa. Bung ya? aja Bung. Bung, karena masih keren banget soalnya. Bung Fadli, terima kasih bahwa antum udah bersedia menghadiri undangan kami. Tentunya banyak masyarakat yang ingin mengetahui lebih dalam tentang sosok Fadli Zon yang luar biasa ini. Barangkali pertama bisa dijelaskan CV antum ini kepada apa dari keluarga kemudian bla bla bla. Jadi Bang Haji, terima kasih. Ya alhamdulillah saya sekarang ini berusia 50-an lah ya. Masih muda. Nah, dan saya ini besar lahirnya di Jakarta, besarnya di Bogor, di Puncak sebenarnya. Gitu. Jadi SD, SMP saya di sana. Cukup fasih bahasa Sunda walaupun keturunan darah Minang. Sampai lahir di Jakarta. Dan pendidikan sebenarnya lebih banyak di bidang humaniora. Ya walaupun saya suka matematika, fisika gitu ya. Tapi dari dulu hobi saya membaca buku sejarah. Sehingga saya buka perpustakaan, rumah kreatif, dan mulai mengoleksi dari 30-an tahun lalu lah. Termasuk karya-karya Bang Haji Roma yang saya minta tanda tangani cukup banyak ya. Nah, jadi S1 saya di UI, di Universitas Indonesia. Jurusan program studi Rusia, S2 di Inggris, di London School of Economics, bidang ekonomi. S3 di sejarah pemikiran ekonomi di UI juga. Ngajar, pernah ikut macam-macam, pernah di bisnis, di usaha, dan juga menjadi anggota MPR dulu tahun 97. Kalau Bang Roma masih ingat, kita sama-sama jadi Jurkam
Ini saya ingetin nih tahun 97. Pelatihannya bareng-bareng dulu di Cisarua ya, waktu itu di Jaya Raya. Saya lihat Bang Haji Roma. Waktu itu masih bajunya baju kuning. Jadi saya masih umur 26 tahun waktu itu. Saya anggota MPR 97-99 waktu itu. Nah, kemudian jadi anggota DPR, pernah wakil ketua DPR, bidang Polkam, kemudian menjadi ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen 2019-2024. Nah, itu banyak saya mimpin Parlemen Dunia. Jadi saya jadi eksekutif Parlemen Dunia, termasuk saya juga menjadi wakil presiden Parlemen Dunia untuk Palestina. Nah, itu saya mengadvokasi ya sesuai dengan ini jalan sikap politik luar negeri kita membela Palestina, dan juga beberapa organisasi lain, organisasi Parlemen Dunia anti korupsi, saya menjadi presidennya, dan juga masih sampai sekarang untuk Asia Tenggara, walaupun sudah mantan tapi masih belum selesai periodenya. Kemudian alhamdulillah diberi amanah yang kira-kira sesuai dengan passion gitu, yaitu kebudayaan, karena ini adalah kementerian pertama kali sejak Republik berdiri, Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri. Dan ini sebenarnya sejalan dengan perintah konstitusi kita. Jadi banyak orang tuh apalnya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, pasal 29 misalnya tentang agama, atau pasal 31 tentang pendidikan. Tapi jarang yang hafal pasal 32. Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu bunyinya, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya atau budayanya masing-masing. Jadi sebenarnya ada perintah konstitusi untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi kita berkontribusi bagi peradaban dunia. Nah, saya lihat budaya kita ini luar biasa. Budaya kita ini kaya. Saya ini sepanjang, kebetulan dulu waktu SMA kelas 3 saya dikirim ke Amerika, lulus di Amerika, pertukaran pelajar, itu pertama kali saya ke luar negeri. Habis itu saya selalu dikirim ke Korea, ke Amerika, ke Rusia, kemana-mana. Akhirnya sampai sejauh ini saya ini udah keliling kira-kira 100 negara. 100 negara. Tapi yang mau saya nyatakan begini. Dari 100 negara yang saya kunjungi, saya datangi museumnya, saya lihat atraksi, ekspresi budayanya. Tidak ada kekayaan budaya negara-negara yang saya kunjungi itu yang lebih hebat dari kekayaan budaya Indonesia. Jadi budaya Indonesia ini luar biasa hebatnya. Masya Allah. Dari Aceh sampai Papua, seni pertunjukannya luar biasa, musiknya, tari-tariannya, teaternya, belum lagi sastranya gitu ya. Jadi nggak ada yang mengalahkan itu. Ini yang menurut saya kekayaan budaya yang harus kita jaga, kita kembangkan, kita manfaatkan gitu. Nah, selain kaya, kita ini ternyata juga budaya tua. Sangat tua. Nah, ini Bang Haji, ini yang saya sebagai menteri juga coba terus sosialisasikan. Kita ini bukan negara baru. Ya, sebagai negara dalam konsep nation state ya, tapi sebagai identitas jati diri sebenarnya ini sudah lama. Temuan-temuan purba, manusia-manusia purba yang ada di dunia ini ditemukan tuh kira-kira lebih dari 100 manusia purba yang ada di dunia. 100 lebih ya. 60% namanya Pithecanthropus erectus atau Homo erectus. Umurnya itu sampai 1,8 juta tahun. Volume otaknya itu 900 cc sampai 1000 cc. Itu seri, mungkin Allah menciptakan dulu seri yang awal tuh seperti itu. Kalau sekarang berapa? Sekarang 1300. Dulu? Dulu 900 sampai 1000. Masih ada 900 nggak sih? Nah, jadi itu ditemukan fosilnya itu 60% adanya di bumi Nusantara.
Subhanallah. Jadi kita ini sebenarnya peradaban tertua di dunia sebenarnya. Kalau kita bandingkan dengan yang ada di Afrika, temuan-temuan yang sudah menjadi fosil. Nah sekarang lagi dipamerkan di Museum Nasional, ada 9 itu. Dari temuan di Sangiran, temuan di beberapa tempat gitu ya. Kita kumpulkan, jadi masih sampai bulan April nih ada di Museum Nasional pameran tentang Pithecanthropus erectus. Jadi temuan-temuan fosil manusia purba yang ada di Nusantara, di Indonesia. Itu di Jalan Merdeka itu? Iya, di Museum Gajah. Oke, Museum Gajah. Museum Nasional Indonesia, di Museum Gajah. Nah, kita sedang pamerkan di situ untuk menunjukkan peradaban kita ini peradaban tua. Sangat tua. Nah, itu yang disebut sebagai Pithecanthropus itu masih segitu. Kemudian sekitar 300.000 tahun yang lalu sampai sekarang volume otak manusia itu sudah seperti kita, namanya Homo sapiens. Jadi manusia yang modern 1300 cc, 1200, 1400 cc mungkin ya kira-kira begitu. Itu sudah ditemukan karya-karyanya atau ekspresi-ekspresi mereka tuh di gua-gua purba banyak. Di Gua Leang-Leang, di Maros dan Pangkep itu ada sekitar 700 gambar. 702 gambar. Lukisan-lukisan purba sudah dites kemarin dari Australia dengan uranium series, itu usianya sampai 52.000 tahun. Jadi lukisan purba tertua di dunia sekarang resmi ada di Indonesia. Gitu. Tadinya itu Masya Allah. biasanya ada di Eropa, di Prancis, Spanyol, 30.000 tahun, kalah sama kita 52.000 tahun. Begitu juga di Kalimantan, di gua-gua purbanya. Ada lagi di Sumatera Barat namanya Gua Lidah Air. Ditemukan oleh Dubois 130-an tahun lalu. Terus ada lagi di Kaimana, itu di atas laut. Karang-karangnya, temboknya itu yang ada di situ ada lukisan purbanya. Jadi kita ini kaya budaya dan juga kalau kita lihat tua budaya kita ini. Nah, ini yang harus jadi dasar reinventing Indonesian identity. Jadi menemukan kembali identitas nasional Indonesia itu dari situ. Bahwa kita ini peradaban yang sangat kaya. Dan banyak yang mengatakan kita ini kalau soal ekonomi, militer, politik mungkin belum menjadi adikuasa. Tapi soal budaya sebenarnya kita adikuasa. Sebenarnya kita sangat kuat. Dan bahkan dari awal waktu saya baru hari pertama jadi Menteri Kebudayaan, saya bilang kita ini bisa jadi ibu kota kebudayaan dunia. Gitu. Woi, tepuk tangan lagi ya. Ini prolog. Bung Fadli ini Masya Allah bikin kita terbelalak loh. Dan bikin kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Ternyata budaya Indonesia itu tertua di dunia begitu di Bung Fadli? dunia. Subhanallah, dari orang-orang Pithecanthropus tadi manusia purba yang otaknya cuma 900 itu ternyata di kita di Indonesia. Temuannya di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di NTT. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini bisa dibuktikan secara ilmiah, scientific, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat inilah yang harus jadi dasar jati diri kita. Tadi Bang Haji, kita memang harus membangun itu supaya kita ada national pride, gitu ya, kebanggaan nasional. Kebanggaan nasional. Dan tentu saja kalau menurut jelas sense of belonging kan. Iya. Jadi macam-macam itu dampaknya tuh dengan mengetahui bagaimana budaya kita sebenarnya. Iya, dan dengan begitu kan kita bangga. Betul. Oleh karena itu memang budaya ini harus jadiin aset nasional. Jadi harus menjadi national treasure. Harus menjadi kekayaan nasional. Jadi kekayaan nasional ini bukan hanya batu bara, bukan hanya nikel, ya kan? Bukan hanya sawit, tapi juga budayanya ini kekayaan nasional yang luar biasa, intangible heritage, cultural heritage, budaya tanpa bukan benda ya. Warisan budaya tak benda. Warisan budaya bukan benda. Intangible cultural heritage, gitu. Oke, Bung Fadli, ini agak setback sedikit ini, mundur sedikit. Iya. Karena sekarang lagi rame masalah pemerintahan Pak Prabowo.
ada satu sistem baru yang beliau lakukan yang tidak pernah dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, retreat. Oh iya iya. Iya. Nah itu kan Anda udah di retreat juga kan. Itu kira-kira kalau sepintas lalu kita melihat bahwa ada suatu upaya penggodokan para pejabat negara, dimasukkan ke candra di muka untuk betul-betul menjadi pejabat yang amanah, bertanggung jawab dan sebagainya. Kira-kira seperti itu, Bung Fadli. Nah jadi begini, Pak Haji, kita nih kadang-kadang underestimate. Wah kayaknya ngapain sih nih di sana gitu ya. Tapi setelah kita mengalami, ternyata bagus. Kenapa? Mulai dari hal-hal yang basic, silaturahmi, saling mengenal. Jadi saling mengenal waktu menteri-menteri itu kita saling mengenal di situ, saling kenal. Di tenda, kemudian ada outbound-nya, ada baris berbaris. Kita dilatih lagi baris berbaris. Ternyata misalnya dari cara menghormat aja kan ada caranya tuh. Berapa derajat terus begini. Nah, cara itu hal-hal basic yang mungkin kita pelajari dulu udah lupa gitu ya. Jangan pramuka dulu. Zaman itu. Tapi jadi beda jadinya ketika kita diingatkan lagi, diajarin lagi dan senam pagi fisik pagi-pagi begitu bangun sembahyang subuh dulu ya, kemudian langsung olahraga, langsung baris berbaris, tertib semua makan. Makan juga sebelum makan berdoa dulu, setelah makan berdoa lagi. Itu luar biasa. Nah, ini bukan dalam upaya untuk militerisasi. Nah, Pak Prabowo itu mengatakan ini adalah military way. Military way itu beda sama militerisasi. Military way itu jalan atau cara militer. Itu sebenarnya cara yang juga dipakai oleh banyak perusahaan-perusahaan internasional, oleh multinational corporation. Misalnya istilah-istilah aja pakai istilah itu. Misalnya CEO, Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer. Itu adalah military way. Jadi military way itu bukan militarism. Gitu. Tapi cara-cara militer kadang-kadang diperlukan kedisiplinan. Terutama kedisiplinan. Ya. Kedisiplinan sangat tinggi. Waktu, makan, dan kekompakan teamwork gitu ya. Jadi ada bonding di antara tim itu. Nah itu sebenarnya menurut saya bagus kan, kita juga di organisasi. Bang Haji mimpin banyak organisasi, pasti juga ingin timnya ini kuat, kompak, jangan berantem, gitu ya. Jangan satu sama lain beda-beda gitu. Benar. Nah sebenarnya itu upaya untuk penciptaan team building dengan military way itu yang menurut saya bagus gitu. Bahkan kalau di perusahaan-perusahaan itu ada outbound ya untuk mengakrabkan kembali. Kemudian di mana-mana, saya kira semua organisasi itu ini retreat itu supaya kita ada bonding. Nah, saya kira bagus dan termasuk yang sekarang ini untuk gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota, kan satu sama lain pada nggak kenal. Betul. Nah, dengan kayak ini mengenal, bahkan bisa di daerah ini ada apa, di daerah ini ada apa, bisa pertukaran, gitu. Jadi silaturahmi. Iya, silaturahmi yang membangkitkan berbagai macam aspek kehidupan yang luar biasa yang memang yang dibutuhkan oleh setiap pemimpin bangsa dalam berbagai tingkatan. Kita melihat itu memang, saya pribadi melihat itu sangat-sangat positif sekali ya, dan kelihatan di situ tekad Pak Presiden kita untuk betul-betul membangun bangsa yang semuanya penyelenggara dari tingkat atas sampai bawah itu betul-betul orang yang bertanggung jawab, orang yang beramanah, kredibel, kapabel dan sebagainya. Oke, Bung Fadli tadi cuman setback sedikit aja. Kemudian kita ke budaya sekarang. Itu budaya juga tadi. Budaya baru nih dalam sistem pemerintahan kita luar biasa. Tepuk tangan dulu buat ini. Bung Fadli, tadi Anda mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia itu luar biasa. Nah, saya
tempoh hari kan sudah soan juga kan. Iya. Ya. Saya membawa sebuah misi dari teman-teman musik dangdut ya, untuk dangdut bisa go to UNESCO. Iya. Bahwa saya artinya bisa mempertanggungjawabkan bahwa dangdut is Indonesia gitu. Karena memang sebelum dangdut kan ini orkes Melayu. Betul. Sebelum orkes Melayunya Melayu asli gitu kan. Ya, cikal bakal dari situ. Melayu asli, kemudian orkes Melayu ini banyak terpengaruh influence dari India khususnya, juga Arab. Nah kemudian masuk ke dangdut, era dangdut ini saya melakukan revolusi. Ya. Dari orkes Melayu saya revolut menjadi sebuah genre baru lah dikatakan dangdut itu. Nah memang yang namanya dangdut itu ada influence dari India, dari Arab, dari barat. Tapi dengan sebuah kemasan itu maka dia muncul sebagai sebuah genre baru. Inilah yang kebetulan saya, kalau William Frederick dari Ohio University mengatakan the founder gitu. Ya Bang Haji lah. Kalau iya yang dimaksudkan begitu. Founding fathersnya dangdut ya Bang Haji Roma. Ya, benar kalau itu. Kalau boleh saya potong Bang Haji. Kalau saya lihat dangdut ini luar biasa itu. Dan waktu kita ngobrol di kantor Kementerian Kebudayaan, kita akan upayakan dengan maksimal bagaimana dangdut ini bisa diinskripsi di UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Jadi intangible cultural heritage of humanity. Dan menurut saya jelas sekali bahwa dangdut itu satu genre sendiri yang lahir di Indonesia, yang seperti Bang Haji jelaskan ada pengaruh. Tapi budaya mana sih yang tidak ada pengaruh? Selalu kan budaya itu saling mempengaruhi. Tapi bagaimana lahirnya di Indonesia itu jelas peran Bang Haji luar biasa. Sebagai Soekarno-nya lah, sebagai founding father gitu ya. Harus tepuk tangan dong. Jadi kalau saya lihat itu tidak diragukan lagi bahwa dangdut ini menurut saya bahkan lebih jauh dari itu, selain diinskripsi di UNESCO. Kalau kita lihat budaya ini kan soft power, satu kekuatan lunak ya. Kalau militer itu hard power, tapi budaya ini sebenarnya bagian dari soft power dan sebenarnya bagian yang penting dalam diplomasi. Ya, jadi diplomasi kebudayaan juga sangat penting. Kembali ke Undang-Undang Dasar 45 tadi, bagaimana memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Saya kira dangdut ini akan mempunyai peran yang besar ke depan. Tinggal bagaimana kita menggerakkan. Kalau ekosistem dangdut di Indonesia kan sudah jelas hadir, tumbuh dan sustainable, berkelanjutan. Tapi bagaimana sekarang dangdut itu bisa menjadi sebuah gelombang, bisa menjadi sebuah wave, menjadi dangdut wave gitu ya. Ini dangdut wave ini yang menurut kita harus ciptakan. Jadi bukan gelombangnya hanya di Indonesia, tapi gelombangnya ini di dunia global gitu. Seperti K-pop gitu ya. Jadi kalau Korea punya K-pop, ya Indonesia punya dangdut gitu ya. Dan menurut saya tinggal bagaimana kita mempackage ini dangdut ini menjadi sebuah gerakan atau sebuah gelombang yang bisa diterima oleh dunia. Ini kan sebenarnya itulah bagian dari soft power itu. Nah, dan menurut saya peran Bang Haji ini sangat penting karena yang mungkin diperlukan itu semakin banyak platform. Kita sudah banyak platform di sosial media dan di mana-mana di mana orang di berbagai belahan dunia bisa melihat. Tapi perlu ada promosi. Ya, makanya kita ada Direktorat Promosi Kebudayaan, ada Direktorat namanya Diplomasi Kebudayaan dan Kerjasama Kebudayaan. Yang selama ini Bang Haji lakukan saya kira itu sudah luar biasa. Dan juga para penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah bertahun-tahun ini bagaimana kita mengemas dan juga memperkenalkan ke khalayak yang lebih luas lagi di dunia. Memang tidak bisa tumbuh begitu saja, harus didesain dengan matang ya. Saya kira waktu Korean Hallyu ya, itu istilahnya Korean Hallyu itu adalah Korean Wave. Itu didesain dari 20-an tahun yang lalu. Baru muncullah K-pop ya, BTS, Seventeen. Ini udah generasi keempat
dari K-pop ini sekarang ini. Ya Blackpink gitu ya dan lain-lain. Nah, dangdut ini mungkin udah generasi keberapa ya Bang Haji? Kalau soneta kan generasi ketiga keempat ya. Oh iya formasinya ya. Kalau sonetanya formasinya. Tapi dari dangdut ke sini juga kan ini udah bergelombang. Tapi gelombangnya masih ada di Indonesia kebanyakan dan mungkin di sebagian Asia Tenggara. Ya, dan tapi bagaimana menurut saya menjadikan dangdut wave ini menjadi gelombang yang getarannya sampai ke pelosok-pelosok di dunia gitu. Nah, ini yang saya kira perlu kita kerjasama bersama-sama dan Kementerian Kebudayaan ini berpikir juga begitu, bagaimana kita menjadikan yang paling dekat menurut saya adalah dangdut itu. Karena audiensnya di Indonesia udah puluhan juta, mungkin ratusan juta di Indonesia saja. Nah, bagaimana menyentuh ya jumlah yang miliaran ke dunia gitu. Dan packaging ini menurut saya sangat penting. Nah, Bang Haji Roma ini kan legend, ya, the living legend. Wah, tepuk tangan dulu dong. Gantian. Jadi gantian saya yang nyepuk tangan. Ini menarik nih Pak ini. Beliau sebagai Menteri Kebudayaan Indonesia sangat paham bagaimana kebudayaan Indonesia. Nah, beliau tadi barusan antum mengatakan bahwa dangdut wave, ini satu istilah baru yang saya dengar nih, gelombang dangdut wave. Supaya gelombang ini menggetarkan juga bukan hanya Indonesia, tetapi global dunia. Nah, sebagai informasi Pak Menteri, teman-teman lain sudah banyak juga berkeliling dunia ya. Kalau soneta ini ya pernah katakanlah ke Jepang, kemudian ke Amerika, kalau mana? Filipina, Malaysia. Ya ke Filipina, Malaysia, Brunei, kayak gitu, Singapura. Tentunya itu kita lakukan tanpa campur tangan pemerintah. Nah, antum tadi mengatakan bahwa memang kewajiban pemerintah nih untuk mendorong budaya ini. Bersama-sama. Benar. Nah, kira-kira sebagai diplomasi budaya ya. Diplomasi budaya kan misalnya kalau ada kunjungan ke luar negeri gitu kan, kunjungan politik, nah dia diplomasi budaya kan bisa diperluas. Memang selama ini sering kita lihat, misalnya menteri apa ada diplomasi ke negara lain, ada dibuat tari-tarian kayak gitu kan, ada tari Bali, tari apa dikenalkan ke negara lain. Itu saya rasa sudah dilakukan. Cuman yang bawa budaya dangdut ini bulan nih. Benar. Menurut saya perlu Bang Haji. Memang di kebudayaan ini kita kan ada dana abadi kebudayaan. Itu ya sekitar 300 miliar setahun lah ya. Memang harus diakses dan saya ingin bikin ini lebih inklusif. Lebih mudah diakses, lebih banyak penerimanya. Nah, dan diseleksi tentu saja ya. Tentu harus pakai proposal dan akuntabel karena uang rakyat ya harus hati-hati kita. Betul. Nah, jadi itu sangat bisa. Nah, jadi memang ada batasnya. Misalnya dalam kegiatan apa, kunjungan di mana atau membawa nama Indonesia, itu sangat bisa untuk diakses dana tersebut. Nah, saya membayangkan Bang Haji ya, kalau dangdut ini bisa menjadi bagian dari gelombang tadi, artinya apalagi dengan platform yang semakin banyak digital ini, itu saya bisa melihat ini bisa merasuki bangsa-bangsa lain. Jangan justru sebaliknya kita dirasuki oleh budaya orang lain, tapi kita merasuki. Saling merasuki. Paling tidak saling merasuki. Kalau tidak dirasuki. Nah, jadi kalau kita lihat itu kalau di New York misalnya kan kita lihat ekosistem jazz atau blues di sana kan hidup. Kita lihat tiap malam ada aja selalu performance di Blue Note ya, di Birdland ya, atau di Inggris selalu hidup. Nah, kita juga harusnya di Indonesia tumbuh dulu itu di dalam negeri. Yang selalu hadir misalnya tiap malam, misalnya di kafe-kafe yang memang
juga menimbulkan ekonomi budaya, industri budaya. Jadi bukan performance yang begitu saja pakai, tapi memang menghidupi. Nah, kita ingin kayak dangdut itu juga begitu. Ada kafe dangdut yang hidup, yang bukan hanya sesekali muncul, setahun 2 kali, tapi memang hari-hari hidup. Nah, seperti jazz di New York itu kan tiap hari ada. Bahkan kalau kita datang ke Blue Note itu, satu hari itu performance-nya 2 kali. Jam 8 malam mulai sesi pertama, habis itu penonton diusir keluar untuk yang jam 10 malam. Tiketnya beda-beda. Oh, gitu. Gitu. Itu sebagai contoh saja. Dan nggak terlalu lama-lama performance-nya itu. Nah, kalau itu bisa ditumbuhkan ekosistemnya itu, apalagi dengan makanan, dengan kafe, dengan restoran gitu. Saya lihat tempat ini juga sebenarnya keren banget ini. Soneta ini harusnya jadi, memang kan Bang Haji punya ini misalnya sebagai contoh. Harusnya jadi museum yang hidup ya. Jadi kafe dangdut gitu ya. Menunya misalnya kopi begadang gitu ya. Ada apa? Sate darah muda atau jus darah muda. Nah, jadi ini menurut saya yang seperti itu pasti orang akan ini menjadi magnet. Dan kalau sudah ada jadi satu, orang kita kan sukanya tuh copycat, niru. Nah, nanti akan tumbuh di mana-mana. Kafe-kafe dangdut Pak itu. Menteri, ini didengar orang lalu pada bikin yang di luar. Nggak, bikin franchise, bikin franchise. Jadi saya lihat Bang Haji, ini yang ekosistemnya, misalnya bisa berapa orang sambil makan di sini, kemudian ada panggungnya kecil ya atau besar, ada event. Jadi dia ekosistem yang hidup gitu. Dan kemudian dalam kancah festival-festival dunia gitu ya. Kan banyak tuh festival-festival musik di dunia yang pakai genre dari masing-masing negara. Nah, mungkin bisa kita kirimkan nanti dari dangdut ya, pasti menurut saya, karena menurut saya itu kalau jazz kan ya bukan dari kita ibaratnya, dan udah hidup juga. Ada di Indonesia ini puluhan festival jazz. Gitu. Nah, kita juga tertolong untungnya di beberapa televisi ya, ada dangdut ini dikembangkan dan bagus gitu. Sekarang festival dangdut sudah banyak juga. Udah banyak juga. Ya. Tapi mungkin masih kalah sama festival jazz kayaknya. Ya mungkin. Atau enggak juga ya? Enggak juga. Jazz itu di Indonesia eventnya mungkin hampir bisa 50 atau lebih festival ya. Yang udah mulai rutin. Festival multi genre udah banyak. Ya. Nah, dangdut ini menurut saya harus ada festival-festival, termasuk mengundang dari luar ya, mungkin kolaborasi semacam itu. Saya kira juga bisa menarik gitu. Si Mama Ucup nih, siapa lagi tuh? David. Ya. Saya lihat luar biasa potensi kita itu. Ya apalagi kalau nanti udah diinskripsi di UNESCO, insya Allah kita kerjakan. Memang UNESCO ini ada keterbatasan. Kita setiap negara itu hanya bisa mengajukan itu 1 item dalam 2 tahun. 1 item dalam 2 tahun. Iya, 1 warisan budaya dalam 2 tahun. Tapi kita akan prioritaskan lah kalau bisa yang setelah ini dangdut di depan gitu. Begini Pak Menteri, ini kan kita udah prosesnya kan udah cukup lama ini. Iya. Dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang lalu juga udah mendorong ke sana. Konon kita dapat kabar kita masuk antrian nanti baru bisa di tahun 32 gitu. Kalau bisa lebih cepat lah kita. Nah itu yang dipercepat Pak Menteri kan jadi. Insya Allah kita percepat. Nah jadi tahun 2020 bisa gitu. dalam 2 tahun lah kita. Nah, gitu. Mudah-mudahan dalam 2 tahun bisa. Amin. Mudah-mudahan. Gitu. Karena menurut saya itu tadi komunitasnya kita banyak ya, karena memang itu harus based on community. Jadi basisnya komunitas dan isian borang dan kajiannya ada inilah naskah akademiknya gitu. Tapi kan kita udah lengkap sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana menyorongkan ini, dan menurut saya tadi yang ekosistemnya sudah hidup dan sudah menjadi bagian dari komunitas kita yang cukup besar yang 200
80 juta orang Indonesia itu. Pak Menteri, maaf. Ini mengenai dangdut wave ya. Sebetulnya ini tinggal dorong aja nih dari Pak Menteri nih sebagai Menteri Kebudayaan. Satu informasi Pak Menteri bahwa di Amerika Serikat sendiri itu sudah ada PAMDI cabang Amerika, Persatuan Artis Dangdut cabang Amerika, dan mereka sudah beberapa kali mengadakan festival dangdut. Dan beberapa pemenangnya sudah dikirim ke Indonesia gitu kan, kita tampilkan di Indonesia. Kemarin live concert di mana, Christine ya, ada satu bule dia pemenang dari festival dangdut di waktu kita tampil di mana, di Kebumen Expo. Datang dari Amerika itu. Kemudian sebelumnya datang juga Black America, pemenang dari kontes dangdut itu. Nah bahkan di Pittsburgh sendiri, University of Pittsburgh itu ada grup dangdut yang namanya Dangdut Cowboy. Mungkin pernah dengar. Iya. Dangdut Cowboy. Pemainnya profesor semuanya. Iya. Pimpinannya Prof Andrew Weintraub itu. Andrew. Nah jadi, pernah juga Smithsonian. Iya, Smithsonian Museum ya. Museum itu ngundang Soneta untuk live perform di sana. Pada waktu, pokoknya dia minta bulan September. September itu warm apa hot apa? September itu biasanya sudah musim panas, sudah menjelang fall, gitu menjelang autumn, musim semi. Tahun 2021 kalau nggak salah, apa 2020 September. Gagal, terhalang COVID ya. Terus sampai 2 tahun bla sampai sekarang belum terjadi juga. Nah kemudian juga ada yang merencanakan Soneta untuk tampil di Times Square ya. Wah itu kalau bisa lebih bagus tuh di Times Square. Nah maksud saya seandainya ada misi atau lagi Donald Trump sama Pak Prabowo mau ngobrol sama di Amerika, tolong apa diplomasi budaya ini tolong dibantu, dangdutin nih ke sana. Sebenarnya nggak harus ada kunjungan begitu Bang Haji. Gitu mungkin dirancang aja. Dorong aja. Iya, dorong aja, dibuat aja programnya. Insya Allah saya kira bisa, artinya kerjasama seperti itu. Apa yang bisa ditampilkan dalam event tertentu, misalnya dalam rangka 80 tahun Indonesia Merdeka di New York gitu ya, ada itu. Nah, kita kerjasama nanti Kementerian Kebudayaan dengan PT RI New York, dengan KJRI New York, dan nanti kita juga swasta gitu. Nah, bisa kita lakukan di situ. Itu contoh ya. Ini menurut saya kalau kan harus dimulai dari mimpi dulu. Ide dulu yang penting kan. Tinggal bagaimana ide kita realisasikan itu. Jangan habis mimpi tidur lagi. Makanya. Jadi harus yang bergerak nih dari komunitas, dari kita nanti ikut mendorong. Baik. Gitu. Oke, barangkali ya mengenai apa ini ya, masalah budaya, kita sebagai bangsa Indonesia ternyata bangga. Ternyata budaya Indonesia ini tertua di dunia. Subhanallah, Masya Allah. Bahkan masalah religi ini, sejarah masuknya agama-agama di Indonesia juga ini menjadi perhatian umat pada saat ini. Kalau menurut pengetahuan antum sebagai Menteri Kebudayaan, itu Islam masuk di Indonesia tuh kira-kira abad keberapa? Jadi begini Bang Haji, kebetulan kita data yang ada di kebudayaan itu. Kita ini dalam waktu dekat ya, insya Allah di bulan Ramadan besok ini akan menyelenggarakan satu pameran tentang masuknya Islam ke Indonesia di Museum Nasional ya. Pameran juga peradaban Islam, karena Indonesia ini kan unik, hampir semua agama-agama ada. Hindu, Buddha luar biasa warisan budayanya. Islam juga banyak, luar biasa gitu. Dan bahkan kita menjadi negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia. Nah, budayanya juga kalau kita lihat sejarahnya panjang. Tetapi yang menarik baru-baru ini di situs Bongal, ya dalam beberapa tahun terakhir ya, mungkin 3-4 tahun terakhir,
itu ditemukan situs Bongal itu di Tapanuli Tengah. Tepatnya itu di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Tapanuli Tengah. Itu dulu adalah pelabuhan besar kemungkinan, ya. Tetapi mungkin ada musibah, konon itu di abad ke-13 awal tahun 1200-an mungkin ada tsunami. Nah, belakangan ini ditemukan bahwa di situ banyak sekali ditemukan koin-koin Islam. Koin-koin Islam. Jadi koin-koin Islam jumlahnya cukup banyak. Kalau dikumpulkan bisa ratusan. Yaitu koin-koin Islam di masa dinasti Umayyah. Jadi abad pertama Hijriah. Tahun 672, 675, 676 koin itu. Masehinya. Hijriahnya masih abad pertama. Nah, kalau kita lihat, itu artinya sudah ada kontak dan boleh dibilang Islam itu masuk. Seperti kata Buya Hamka, masuk ke Nusantara ini dari abad pertama Hijriah. Dari abad ke-7 Masehi. Gitu. Dan itu menurut saya artefaknya sudah membuktikan. Bahkan juga ditemukan manik-manik. Manik-manik itu beads gitu ya. Manik-manik di situs Bongal yang juga merupakan warisan Islam. Nah, jadi Islam masuk lebih awal, bukan pada abad ke-13. Dulu kita di SD belajar Islam masuk ke Indonesia abad ke-13. Padahal jauh sebelum itu sudah banyak contoh-contoh, misalnya makam Fatimah binti Maimun ya, kalau tidak salah di abad ke-10, abad ke-9 gitu sudah ada makam-makam nisan-nisan Islam. Samudra Pasai itu juga dari abad ke-13, hampir sezaman dengan Seljuk. Dan peradaban Islam ketika itu sangat maju. Bahkan kalau kita lihat dari koin-koin, nah itu juga mau kita pamerkan, koin-koin Samudra Pasai, tahun 1270 Masehi, sebelum Majapahit sudah ada koin-koin emasnya. Dirham emas, dinar emas. Kecil-kecil, pakai bahasa Arab. Nama dari sultan-sultannya. Jadi setiap sultan bikin koin-koin. Nah, tetapi yang menarik kalau yang koin-koin Umayyah ini ditemukan dan juga Abbasiyah. Tapi Abbasiyah kan baru abad ke-8, tapi Umayyah itu di abad ke-7 itu tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan seterusnya. Itu inskripsinya semua kayak begitu. Ditemukan di Tapanuli Tengah, di daerah yang dulu masuk dalam kawasan ya Barus lah ya. Memang itu satu peradaban awal juga di sana, dan tentu di Aceh dan juga di beberapa tempat gitu ya. Nah, jadi kita melihat Islam ini masuk ke Indonesia jauh lebih awal dibanding dengan yang diduga orang. Jadi mungkin ada gelombang-gelombang. Gelombang pertama itu adalah ya di zaman mungkin di zamannya Umayyah, di zaman para sahabat ya. Sudah ada delegasi yang datang, perdagangan yang datang dan menggunakan koin. Interupsi, memang ada satu kisah ya, sejarah. Kian Santang berguru kepada Sayyidina Ali. Ada sejarah Indonesia seperti itu. Iya. Jadi ada pertemuan, ada perguruan. Kalau nggak salah, Kian Santang pergi ke sana, Jazirah Arab, bersama dengan Sayyidina Ali. Kalau dikaitkan dengan ada ditemukannya koin-koin ya, dari abad Bani Umayyah itu. Abad ke-7. Abad itu nyambung cerita-cerita itu tuh. Memang kalau kita lihat di abad ke-7 itu perdagangan kita tuh udah cukup luas ya. Karena perdagangannya itu berada di wilayah pantai barat dari Pulau Sumatera. Masuknya dari situ dulu. Baru nanti ke Jawa, ke Sulawesi. Sebelum Belanda menjajah Indonesia ya? Oh jauh. Jauh. Itu berapa tahun ya? 900 tahun sebelum Belanda masuk. 900 tahun sebelum Belanda masuk, Islam sudah ada di sini. Sudah ada di Indonesia. Kan Belanda itu masuk tahun
1600-an VOC ya. VOC. Portugis kan masuk tahun 1500-an. Jadi ini masih tahun 600-an. Jadi luar biasa, 1000 beda jauh lah. Ya, jadi kalau ada dalam sejarah bahwa ada Belanda membawa pekerja dari negeri Yaman, itu jauh sebelum itu berarti Islam sudah masuk ya. Sudah masuk ya. Saya kira kita memang kedatangan banyak pedagang-pedagang dan juga musafir-musafir dari mana-mana. Ada yang dari Tiongkok, ada yang dari India, ada yang dari langsung dari Timur Tengah, dari Makkah, Madinah ketika itu. Jadi Nusantara ini melting pot yang tua gitu, percampuran dari banyak bangsa, banyak budaya, dan kalau kita lihat juga memang ketika Islam masuk ke Indonesia, kalau kita lihat itu lebih banyak percampuran dengan komunitas-komunitas lokal itu dengan damai. Artinya Islam itu tidak pernah menghancurkan tradisi budaya, formalismenya dipertahankan, tapi esensialismenya mungkin yang diubah. Jadi selalu ada dialog budaya, sehingga bahkan misalnya ada wayang digunakan untuk media dakwah. Ada keris juga begitu, menjadi bagian ketika era ratusan tahun kemudian. Para wali songo Sunan juga menggunakan keris, Sunan Kalijogo, Sunan Muria. Satu lagi, kita juga sebenarnya tidak pernah dijajah sebagai Indonesia ya, 350 tahun gitu. Ini juga mungkin perlu kita tulis ulang, karena generasi muda sekarang ini kan kritis-kritis. Masa sih kita dijajah 350 tahun oleh sebuah negara kecil di Eropa gitu ya, yang namanya Belanda. Gitu. Ini perlu kita luruskan. Ya, dulu mungkin perlu untuk membangkitkan ya nasionalisme, persatuan. Tapi sekarang kita harus, menurut saya harus lebih objektif bahwa sejarah kita ini adalah sejarah perlawanan terhadap kolonialisme, terhadap penjajah. Di Aceh itu sampai tahun 1900-an masih melawan. Dari perang pertama 1873 kalau tidak salah, terus sampai tahun 1900 itu perlawanan. Di Bali, di Padri, di Jawa nih. Tahun ini kan 200 tahun perang Diponegoro. Perang Diponegoro kan 1825, 1830. Itu kalau mau mengingatnya kayak azan maghrib lah kira-kira. 1825 gitu ya. Kalau orang lupa gitu. Nah itu, ini tahun ini kan 1825, sekarang 2025 ini 200 tahun perang Diponegoro. Artinya perlawanan itu kan, perlawanan kan enggak 350 tahun, malah melawan gitu. Gitu. Baik, Masya Allah, ini banyak sekali kita mendapatkan pengetahuan ya, terutama budaya Indonesia itu luar biasa. Kemudian ya khususnya untuk dangdut ini, teman-teman dangdut, bahwa kita juga berterima kasih kepada Menteri Kebudayaan Bung Fadlizon ini yang juga punya komitmen untuk mendorong dangdut UNESCO bisa dipercepat, yang tadinya tahun 32 akan diusahakan menjadi tahun 2020, 2 tahun. 2027 lah kita usahakan. 2027 ya. Kita tepuk tangan. Dan baik Bung Fadli, tadi juga udah menjelaskan bagaimana. Kalau boleh saya usul nih Bang Haji. Ya. Bang Haji ini kan legend ya, seorang living legend. Kata siapa? Kata saya. Tapi diakui. Nggak harus itu. Karena itu karya-karya sudah ratusan. Saya ini kolektor kaset Indonesia. Itu yang saya lupa, belum tanyakan itu. Masalah Bang Haji itu kemarin saya minta, mungkin nanda tangannya tuh agak
capek juga itu karena banyak kaset-kaset Bang Haji dari awal. 100 lebih saya tanda tangan. 100 lebih. 100 lebih. Saya ingat waktu itu ada acara di sebuah televisi, ada Bang Haji Roma, saya bawa tuh. Waktu itu 40-an 50-an piringan hitam. Itu gelombang pertama dulu tanda tangan. Mungkin 12 tahun yang lalu. Piringan hitam Bang Haji Roma. Terus kemarin saya bawa lagi. Jadi luar biasa. Nah, saya pikir ini Bang Haji Roma ini perlu kayak, ya ini usul ya, dalam rangka dangdut wave itu tadi. Perlu membuat satu platform atau sebuah packaging Roma Irama and Friends itu. Kayak Pavarotti and Friends. Yes. Jadi bermain dengan para penyanyi dari genre yang berbeda. Mungkin dengan yang di nasional juga sudah sering mungkin di televisi, tapi bagaimana bisa menjadi sebuah platform yang tetap gitu. Supaya dangdut ini bisa lebih banyak audiensnya. Ombaknya lebih kencang. Dan kalau bisa kolaborasi dengan penyanyi internasional. Nah, kita ingin suatu saat Bang Haji ini bagaimana bisa mentas tadi kalau bisa di Times Square atau di London, Royal Albert Hall gitu ya. Balik ke sini ya. Iya, kita cuma dorong. Tapi ininya kan harus disusun. Nah, harus disusun. Jadi begitu juga dengan penyanyi-penyanyi dangdut yang muda-muda yang saya lihat juga hebat-hebat tuh ya. Luar biasa. Itu mungkin kolaborasi itu ya, Bang Haji. Itu dalam platform kayak yang kalau Pavarotti itu bikin itu Pavarotti and Friends. Nah, ini Roma Irama and Friends. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya ini beliau ini luar biasa. Saya merasa tersanjung, bangga, terharu ketika beliau datang ke Soneta Record, masih jadi vokalis. Dia bilang, Bang Haji boleh nggak saya dapatkan satu gitar Anda buat koleksi. Jadi minta gitar saya satu aja buat koleksi. Ini terus beliau sering bawa itu apa piringan-piringan hitam, terus apalagi kaset. Sampai kemarin waktu kita ke kantor beliau, poster ya, poster segala macam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, luar biasa. Ini tepuk tangan Pak. Jadi ternyata beliau ini kolektor multi genre, ya. Sampai puluhan ribuan itu segala macam. Nah sekarang saya mau tanya, itu untuk apa itu? Nah ini ya Bang Haji, saya tuh paham nih koleksi nih dalam hal ini musik ya. Saya ngumpulin piringan hitam, kaset dan juga master musik itu. Sebenarnya untuk mempreserve, untuk merawat ini warisan budaya, ini national treasure. Ini kekayaan budaya yang tadi itu. Karena kalau nggak akan hilang. Nah, jadi cita-cita saya dalam waktu dekat ini mudah-mudahan bisa terrealisasi ya. Bagaimana kita punya ensiklopedi piringan hitam Indonesia secara alfabetik. Ensiklopedi kaset Indonesia. Jadi yang saya kumpulin Indonesia, kalau barat sih aduh. Biar orang lain lah banyak gitu ya. Tapi kalau Indonesia saya merasa terpanggil. Nah, karena ya bagaimana menghasilkan satu album aja effortnya luar biasa. Bagaimana melahirkan kreativitas untuk satu album. Saya kumpulkan sekarang sudah 28.000 lebih kaset Indonesia, nggak ada yang sama gitu ya. Jadi alhamdulillah tercatat di rekor muri. Begitu juga dengan piringan hitam Indonesia yang vinil maupun berbahan selak ya, sebelum vinil kan masih selak dulu. Kemudian juga master musik tuh mungkin sekitar 15.000 master musik Indonesia. Gitu. Jadi ya ini bagian dari upaya untuk melestarikan gitu. Karena kita nih belum punya museum musik yang representatif ya. Dengan kekayaan musik Indonesia nih, kita nih belum punya loh museum musik yang hebat. Ya. Makanya kalau Bang Haji Roma menjadikan kompleks Soneta ini menjadi museum, saya kira ini akan menjadi museum yang hebat. Gitu. Museum dangdut lagi kan. Artefaknya saya lihat udah lebih dari cukup. Tinggal
ceritanya, storyline-nya, tata pamernya. Ya, kalau koleksi udah lebih dari cukup ya. Bahkan untuk alat-alat untuk rekamannya pun masih lengkap gitu ya. Instrumennya masih lengkap. Penghargaan wah luar biasa. Tinggal saya kira kalau ini jadi sebuah museum yang hidup, museum dangdut Rhoma Irama gitu ya, atau museum Rhoma Irama, ini menurut saya bisa menjadi salah satu trigger untuk menuju dangdut wave itu. Wah. Lagi-lagi. Ini saya memprovokasi. Lagi-lagi kami mohon dukungannya. Iya, tentu kita dukung. Nah itu jadi yang penting itu. Jadi dukungan dari negara kan. Nah, jadi pasti dukung. Negara hadir dalam ini. Jadi ternyata bilangnya the right man on the right place, pakai banget. Menteri Kebudayaan loh. Ternyata Pak Prabowo ini matanya apa sih? Ini budayaan. Jangan perekonomian, ini budaya. Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Baik, Bung Fadli, barangkali ada last statement untuk. Ya, saya ucapkan terima kasih Bang Haji diundang ke podcast ini, dan mudah-mudahan ya podcast seperti ini kan memberikan satu edukasi, literasi dan mendidik gitu ya. Dan saya mendoakan Bang Haji tetap sehat, semangat gitu. Dan terus saya kira berbuat yang terbaik bagi Indonesia, berkarya yang terbaik dan menjadi inspirasi. Dan mudah-mudahan karya-karya Bang Haji ini ya menjadi bagian dari amal ibadah, karena banyak sekali pesan-pesan moral yang ada di situ, pesan-pesan dakwah yang luar biasa. Dan saya kira tinggal bagaimana mengaktifasi itu tadi Bang Haji. Pesan saya sih segeralah dilakukan, jangan menunda-nunda gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bung Fadli, kita habis bincang asik bareng Rhoma. Ini ada bingkisan Rhoma Irama, Muslim wear. Waduh. Barangkali saya bisa buat sholat. Oh, terima kasih. Pas ini. Baik, pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.